Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Lucu mau mereaction suatu video yaitu cara konfigurasi akses point yaitu seperti pada video. Oke, untuk sobat semua yang mau menjadikan TP-Link TLWR 840N-nya ini sebagai akses point untuk memperluas jaringan internet di rumahnya menggunakan kabelan. Jadi maksudnya dari router utama sumber internet ke TP-Link TLWR 840N ini akan dihubungkan melalui kabelan. Maka di video kali ini kita akan memberikan step by step tutorialnya. Nah, untuk menyeting TP-Link-nya di video ini kita menggunakan PC atau komputer. Bisa lewat cara yang paling mudah yaitu lewat Wi-Fi. Tapi kalau PC sobat tidak ada Wi-Fi-nya, maka sobat bisa menggunakan kabelan. Nah, untuk yang menggunakan kabelan, sobat tinggal colokkan saja kabelan ke salah satu dari 4 port LAN out yang tersedia. Kita colokkan saja seperti ini. Kemudian ujung kabel yang satunya kita colokkan ke port LAN di PC atau di laptop. Nah, jika kabelnya sudah kita colokkan ke PC atau ke laptop, kemudian kita masuk ke menu Network and Internet Setting kalau di Windows 10. Kemudian kita klik pada menu Change Adapter Option. Selanjutnya kalau settingan LAN PC-nya masih belum aktif, masih disable, maka tinggal kita aktifkan saja dengan mengklik 2 kali atau klik kanan lalu pilih Enable. Nah, setelah aktif kita klik 2 kali pada log Ethernet LAN-nya, lalu pilih Properties. Setelah terbuka, klik yang bagian protokol versi 4 dan pastikan settingan IP dan DNS-nya terset otomatis seperti ini. Nah, kalau sudah terset otomatis seperti ini, kita klik OK, lalu tutup semua halamannya. Nah, jika sudah kita tutup semuanya, kita buka browser, lalu buka halaman settingan TP-Link-nya menggunakan IP 192.168.0.1 atau bisa juga menggunakan URL tplinkwifi.net. Nah, sekarang halaman settingan TP-Link-nya sudah terbuka, mudah bukan? Dan selanjutnya untuk yang kebetulan PC-nya atau laptopnya ada Wi-Fi-nya, jadi mau menyetingnya melalui Wi-Fi, maka caranya tidak kalah mudah. Berikut caranya. Pertama, tinggal kita buka saja menu Wi-Fi di PC kita, lalu tinggal klik pada nama Wi-Fi TP-Link yang muncul. Dan untuk password Wi-Fi-nya, sobat bisa melihatnya di bagian belakang dari router TP-Link yang sobat gunakan. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik next, lalu tunggu hingga tersambung. Jika Wi-Fi-nya sudah tersambung, sekarang kita buka halaman settingan router TP-Link-nya. Caranya kita buka browser, kemudian kita ketik tplinkwifi.net, lalu enter. Nah, terbuka. Atau bisa juga membukanya menggunakan IP bawaannya yaitu 192.168.0.1. Nah, bisa dilihat semuanya bisa terbuka, jadi nanti sobat pilih saja salah satunya. Selanjutnya untuk username dan password bawaannya kalau belum dirubah adalah admin, huruf kecil semua. Oke, sekarang sudah masuk ke halaman TP-Link WR840N-nya. Nah, sebelum kita mulai menyetingnya, admin sarankan kita setting dulu setelan waktu time zone-nya. Caranya kita klik pada bagian System Tools yang ada di bagian kiri bawah ini. Nah, pada bagian time setting kita sesuaikan waktu time zone-nya. Indonesia itu adalah GMT plus 7 Jakarta. Lalu jangan lupa kita klik juga Get from PC supaya tanggalnya diotomatis menyesuaikan. Nah, jika sudah, jangan lupa kita klik tombol save-nya. Oke, selesai. Jadi sekarang kita bisa mulai proses menyetingnya. Kita langsung buka menu Quick Setup. Setelah terbuka, kita klik tombol next. Nah, di pilihan mode yang muncul, kita langsung saja pilih mode access point. Lalu kita klik next kembali. Nah, di settingan wireless ini kita bisa mengganti nama dan juga password Wi-Fi bawaan TP-Link-nya. Misalnya sekarang nama Wi-Fi-nya admin rubah jadi Rakun38. Kemudian untuk passwordnya misalnya admin ganti jadi 17 Agustus. Jadi nanti silakan sobat buat saja nama dan juga password Wi-Fi-nya masing-masing. Lalu di menu selanjutnya sobat bisa juga menyeting bagian ini jika diperlukan. Tapi jika tidak diperlukan, kita biarkan saja default apa adanya. Oke, jika sudah kita klik next kembali. Nah, sekarang kita masuk ke settingan nomor IP TP-Link-nya. Di sini admin sarankan sobat pakai Smart IP DHCP saja alias IP otomatis supaya lebih gampang dan tidak perlu pusing-pusing mengganti nomor IP-nya segala. Paling nanti setelah settingan ini di-save, maka untuk login ke halaman settingan TP-Link-nya ini kita harus menggunakan URL tplinkwifi.net saja. Namun kalau misalnya sobat tetap mau menyeting nomor IP-nya secara manual, ya kita tinggal ganti saja pilihan IP-nya menjadi static IP.
Lalu tinggal ganti saja nomor IP-nya di sini sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena sekarang kita mau menggunakan yang IP DHCP, maka kita pilih yang IP DHCP atau IP otomatis saja. Oh ya, sebelum kita mengklik tombol next-nya, jangan lupa kabel LAN dari router utamanya kita colokkan dulu ke port LAN di TP-Link-nya. Kita colokkan ke port LAN yang berwarna biru. Tapi sebenarnya kalau pada mode access point ini, kita bisa juga mencolokkan kabelnya ini ke port LAN yang berwarna kuning sebagai inputnya, karena biasanya pada mode access point, status port LAN-nya sekarang menjadi sama, jadi mirip seperti port LAN di switch hub. Oke, setelah kabelannya kita colokkan, sekarang kita bisa mengklik tombol next-nya kembali. Dan ini dia preview settingan access point yang baru saja kita lakukan. Dan seperti yang bisa sobat lihat, ke depannya untuk login ke halaman TP-Link-nya, kita hanya bisa membukanya menggunakan URL tplink.wifi.net saja, karena sebelumnya kita menggunakan settingan IP DHCP. Nah, jadi sekarang kita hanya tinggal mengklik tombol finish-nya saja untuk menyelesaikan proses menyetingnya. Dan sekarang TP-Link-nya dia akan merestart. Jadi tinggal kita reconnect ulang saja ke nama Wi-Fi TP-Link baru yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini yang Rakun 38, kemudian kita masukkan juga password Wi-Fi yang tadi juga sudah kita buat. Ya, sudah tersambung. Sekarang kita buka halaman TP-Link-nya pakai URL tplink.wifi.net. Oke, terbuka. Kemudian kita login ke halaman TP-Link-nya. Oke, bisa terbuka juga. Lalu kita tes juga internetnya, kita lihat jalan ataukah tidak. Dan internetnya juga seperti yang bisa sobat lihat bisa jalan dengan lancar tanpa ada masalah. Dan jangan lupa kita tes juga speed internetnya. Kita lihat apakah speed internetnya sama seperti speed dari router utamanya ataukah tidak. Di rumah kita pasang MNC Play 15 Mbps. Lumayan lah. Oke, seperti yang bisa sobat lihat, speed internetnya hasilnya kurang lebih sama. Jadi itu artinya tutorial cara menyeting TP-Link TLWR 840N ini sebagai akses poinnya sudah berhasil. Gimana? Tidak terlalu sulit, bukan? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini. Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua. Akhir kata, saya admin Sekilas Info Channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ternyata mudah sekali mengakses mengkonfigurasi atau men-setting TP-Link ya guys ya untuk akses point. Mungkin dari video tadi kita berempat pun mendapatkan kesimpulan dari video tersebut. Bisa dimulai dulu dari siapa? Dari saya. Oke, dari Mas Rama. Monggo. Saya ingin memberikan kesimpulan dari video YouTube tersebut. Video tutorial tersebut merangkum langkah demi langkah untuk mengkonfigurasikan wireless router TP-Link TLWR 840N agar berfungsi sebagai access point atau IP. Dan tujuan utamanya adalah memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Pengaturan kunci yang dijelaskan meliputi penonaktifkan DHCP dan konfigurasi alamat IP baru pada perangkat tersebut. Sekian dari kesimpulan saya. Jadi dari simpulannya tadi itu yaitu membahas tentang langkah-langkah. Tapi itu nggak harus TP-Link TLWR 840N kan yang lain bisa gitu. Oke, selanjutnya. Ya, dari saya, dari video tadi saya menyimpulkan bahwa lebih tepatnya saya mendapatkan ilmu baru, yaitu di video kan ada dua cara, yaitu menggunakan kabel, lalu yang satunya menggunakan wireless. Jadi
yang kabel itu bisa masuk tanpa password dan yang waris itu harus password. Seperti itu sih kesimpulan saya. Saya dapat ilmu baru ternyata. Oke, dari TP-Link-nya tersebut ya. Mas Rizky, lanjut. Kesimpulan dari saya terhadap video tersebut sangat mudah sekali ya. Saya mendapat ilmu baru. Apa? TP-Link bisa membuat WiFi atau bisa menyambungkan dari akses point ke laptop menggunakan kabelan. Kesimpulan dari saya itu. Oke. Jadi ya enggak sebenarnya dari saya sendiri juga enggak jauh-jauh karena dari video yang kita lihat barusan itu gimana cara kita akses TP-Link dari nol, kita baru beli TP-Link-nya, habis itu kita konfigurasikan ke dalam laptop yang pertamanya menggunakan kabel agar koneksinya itu ada. Habis itu ketika kita sudah mengatur konfigurasi awal, ketika kita mau mengakses IP, itu kita perlu menghubungkan ke dalam routernya yang sudah ada, ke router atau ke modem. Untuk apa? Agar sinyal atau WiFi-nya itu ada. Jadi fungsi dari disambungkannya planet dari modem ke TP-Link itu bisa sebagai internet. Sehingga TP-Link-nya tadi mempunyai akses internet ya. Jadi pengaturannya juga singkat dan mudah banget gitu. Cuman kan soalnya kalau kita sendiri kan kalau ngatur paling ya yang diubah nama, password gitu kan ya. Nggak Bukan jauh ya? Ya, nggak jauh-jauh dari itu karena kita pun nggak ngerti gitu biasanya gitu kan. Kalau itu kan kalau sekarang kita sudah ngerti apa saja sih isinya dari access point, mungkin di rumah wifi-nya mau diutak-utak sendiri kan nggak tahu gitu. waduh, kalau di utak-utak sendiri, wah, bisa hilang internetnya. Weh, enggak. Gimana? Apakah ada tanggapan dari video ini tadi, teman-teman? Cukup. Sudah. Cukup. Sudah Oke. Mungkin cukup sekian jelas. video reaction dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau tuturan kata dari kita atau selama kita reaction kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.